Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dede Nugraha di Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kali ini di episode udah berapa ya? Sekian ya. Teman pergi bisa lihat ya, episode sebelumnya udah banyak banget. Saya akan ditemani oleh seorang selebgram, juga dia adalah penyiar di Hits Radio Bandung, Hits Radio Unicom Bandung, dan tentu banyak banget kegiatan beliau. Salah satunya adalah ngonten bareng di Pergi Mabruk TV ya. Insya Allah kita akan bareng Ale untuk ngobrol seputar husnudzon membahagiakan. Seperti apa mengenai tema ini? Pastikan tetap bersama kami di Mabruk TV. Acara ini Alhamdulillah teman pergi, kita udah bareng Kang Ale. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ale ini katanya penyanyi, ya, penyiar radio juga. betul. Segala ya. Berarti temannya Desta sama Galih ya? betul, satu alma mater lah. Satu alma mater ya, di Hits Radio Unicom Bandung ya. Ya. Dan insyaallah nanti kita akan bincang-bincang seputar tema kita di episode kali ini adalah husnudzon. Berbaik sangka itu Berbaik artinya sangka tuh, langsung pinter bahasa Arabnya Gimana pengucapan yang benernya gimana Pak Ustaz? Ya, pengucapan yang benar husnudzon. Husnudzon. Oh. Kan so husnuzon. Ada husnudon. Husnudzon harusnya husnudzon. Husnuzon. Oh, ada D dan Z-nya gitu. Betul. Ya? Betul. Harus banyak belajar nih. Siap. Berangkatan? Skuy istiqomah. Baik, teman pergi yang Allah muliakan, biar perjalanan kita berkah, aman, nyaman, selamat, kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mau baca Quran dulu sebelum ngebahas tema mengenai husnudzon. Ya. Teman pergi juga bisa buka ya surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Ya. Sudah siap ya? Insyaallah. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ba'dukum ba'dha. Ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh fatakhullah. Fakarihtumuh. Boleh diulang? Fakarihtumuh. Wattaqullah. Wattaqullah. Innallaha tawwabur
sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Jadi jelas banget ini ya, Jelas banget ayat ya. mengenai larangan untuk kita menjauhi yang namanya dzan, prasangkaan. Prasangka buruk Jadi, gitu. prasangka buruk Ya. prasangka buruk. Dan tema kita di episode kali ini adalah mengenai husnudzon, berbaik sangka. Lawan dari prasangka buruk, lawan dari suudzon adalah husnudzon. Nuzon. Kang Ale, yang Kang Ale tahu mengenai husnudzon, berbaik sangka itu apa sih? Berpikiran positif, betul nggak? Berpikiran positif, betul. Jadi terhadap positive orang thinking. lain begitu ya. Positive thinking. Oke. Bahkan bukan terhadap orang lain, terhadap Allah pun kita harus berpikir positif. Oke. Jadi kita berbaik sangka itu bukan hanya kepada sesama manusia saja, kita kepada Allah pun harus berpikir positif. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangkaan hambaku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kita berprasangka baik, ini Kang Ale, Ya. pasti akan jadi baik hasilnya. Wa in syarran fa syarrun. Namun kalau kitanya berprasangka buruk, kita berprasangka jelek, maka akan jelek jadinya. Contohnya, Iya. kalau kaitan rizki nih, kadang orang suka jadi suuzon ya pada Allah ya. Kayaknya saya sekarang udah nggak bisa dapat apa-apa. Iya. Apalagi di tengah kondisi pandemi kayak gini, nggak adanya ikhtiar usaha, kayaknya Allah nggak akan ngasih rezeki ke saya. Nah ini kita udah negative thinking ya, negative ada. thinking, kita udah jelek prasangka, maka hasilnya pun pasti akan jelek. Tapi yang hebat itu ketika kita berprasangka baik pada Allah ya, pandemi adalah dari Allah, pasti dibalik semuanya adalah ada yang terbaik ya, ada hikmahnya. Kita pun berusaha, berikhtiar. Ini apalagi yang MC ya, kemarin-kemarin kan sepinya jauh begitu ya, Pandemi emang nggak ada event, aduh ya, sedih. sedih di sana, entertain kayaknya. Tapi kalau kita berusaha untuk berbaik sangka, pasti Allah akan ngasih rezeki kita. Makanya saya mah suka gini kan, benar nggak sih, misalnya nih ya kan punya bidang usaha nih, MC kemarin event, terus mati tiba-tiba, berpindah usaha boleh nggak sih? Boleh, selama itu halal dan thayyiban boleh. Positive thinking aja. Positive gitu. thinking. Dan kita harus berprasangkanya gini, Allah pasti ngasih rezeki yang terbaik. Ya, Allah pasti ngasih rezeki yang terbaik. Allah pasti ngasih kita sehat. Jadi kalau kitanya positive thinking, alhamdulillah kita terhindar dari sakit gitu kan. Kita diberikan kenyamanan, keluarga kita juga bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena kitanya udah berprasangka baik ke Allah. Nah, prasangka baik juga bukan hanya kepada Allah saja, kepada sesama manusia juga kita harus berprasangka baik. Jangan sampai kita berprasangka buruk. Kalau kita berprasangka buruk kepada sesama manusia, maka dipastikan hidup akan sengsara. Kitanya akan jadi stres ya. Stres, stoknya mati gitu ya. Karena kita berprasangka buruk. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, iyyakum wadh-dhanna, jauhilah oleh kalian prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya omongan. Wala tahassasu, janganlah kalian mencari-cari berita negatif tentang orang lain. Wala tajassasu, janganlah kalian memata-matai kesalahan orang lain. Wala tanajashu, janganlah kemudian kalian melakukan kerusakan dalam arti yakni dalam harga jual dagangan, saling menipu. Janganlah kalian saling menipu dalam harga barang jualan. Wala tahasadu, kita juga dilarang untuk saling dengki. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi keren banget nih. Tadi saya sempat tadi yang barusan, janganlah engkau karena sekarang lagi musim Instagram stalking nih. Stalking. Berpikiran negatif atau juga berburuk sangka mungkin ya. Atau gimana kalau lihat yang meni resep ya, ngelihat feedsnya orang lain, nah itu bagus nggak Tat? Atau gimana harusnya Tat? Sekarang memang kita tidak bisa menutup kemungkinan memang eranya seperti itu Tat. Ngeliatin kan sampai ngabuburit nih.
Gimana tuh mencegahnya Ini- untuk berprasangka baik? Yang dilihatinnya apa nih kontennya? Kontennya misalnya kebahagiaan orang lain, Oh. kebanding-banding misalnya gitu. Oke. Jadi kalau kita ngelihat kebahagiaan orang lain, kita lihat orang lain. Ya, Misalkan nih seorang Kang Ale nih ya. jalan bareng pergi ya. Wis, gaya nih Kang Ale nih Oh. jalan bareng-bareng di program pergi, konten pergi. Ya. Maka ketika kita melihat orang lain ya selalu berpikirnya baik, positif. Jangan sampai ada perasaan dan ada prasangka, sok soleh banget nih ya. Iya. Ale ngonten program religi. Nah, tipsnya biar nggak begitu hati-hati, gimana? nggak Tat? boleh julid. Gimana tuh tipsnya biar kan kadang gitu ya, yang kita lihatnya kadang bukan yang negatif aja, yang positif. Betul. Ini dia mah resep ya bahagia gitu sama Iya. keluarganya. Nah, tips supaya kita berprasangka baik gimana tuh? Ya, tips untuk kita selalu berprasangka baik dua ya. Satu zikir, kedua adalah taqarrub. Jadi ngedeketin Allah. Kalau kitanya selalu zikir, lisan kita, perbuatan kita selalu ingat kepada Allah, termasuk juga kitanya yang memang dekat sama Allah. Iya. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal solehnya, maka insya Allah itu akan terbentuk dengan sendirinya juga. Kitanya akan selalu berpikir yang baik, positif. Jadi sekarang yang orang-orang banyak cari itu adalah kan kebahagiaan. Ya. Ternyata kebahagiaan itu ketika kita husnudzon, berbaik sangka pada Allah dan kita berbaik sangka pada sesama manusia, itu akan bahagia. Gitu. Kuncinya balik lagi ke diri sendiri ya, kitanya Betul. berpikir juga ya. Betul. Bahkan Kang Ale, ketika ada orang yang nggak baik ke kita, ada yang orang buruk ke kita, Ya. kita mau husnudzon weh. Mungkin orang yang buruk sangka ke kita teh, orang yang jahat ke kita teh, mungkin dia lagi stres mungkin. Ya. Mungkin lagi punya banyak masalah mungkin. Jadi kitanya selalu baik aja. Kalau misalnya nih ada pertanyaan, Nah, dipancing maka luar ya pertanyaan. Iya, nih soalnya menarik banget nih tema kita kali ini ya tadi. Siap. Kalau misalnya nih ya, kita teh kedapatan musibah kan. Kedapatan musibahnya teh misalnya nauzubillah min dzalik ya, pencurian rumah. Oh, iya. Itu gimana tuh sebaiknya? Oh, nah buat rumah saya sih yang kecurian teh, kenapa nggak yang sebelah rumah gitu kan? Itu teh pertanyaan-pertanyaan yang kadang kan mungkin terbentuk misalnya gitu kan. Itu gimana tuh? Ini mah pengalaman saya banget itu kecurian rumah. Oh gitu. Berarti Qadarullah pas banget. Itu gimana pas tuh kan? banget. Kemarin kita sama Dino Kuburan ngebahas tentang kematian. Ya. Pas dia lagi ada musibah kematian juga temennya. Ini ngebahas tentang pertanyaan kalau ada kecurian. Saya juga pernah kecurian. Pernah kecurian kapan tuh? Qadarullah beberapa waktu yang lalu sih. Rumah, betul. Nah, gimana sikap kita ketika satu waktu kita dikasih musibah, ujian? Ya kalau kitanya paham bahwasanya kan segala sesuatu itu atas takdir dan kehendak Allah ya. Iya, betul. Tidak dikatakan orang beriman kalau mereka belum diuji. Jadi kita tuh pasti diuji. Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Iya. Nah, sikap kita ketika dapat ujian itu berpikir positif saja. Mungkin saya banyak dosa, saya banyak kesalahan, mungkin kurang zakatnya, mungkin kurang infak sedekahnya, sehingga kalau itu kemudian pikirannya ada dalam diri kita, manakala musibah terjadi, kan kita sebagai seorang muslim kalau dapat musibah tuh kita berkata dengan kalimat istirja ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, selain dari kalimat itu, setelah kalimat itu kita pun berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku, wa akhluf li khairan minha, dan ganti musibah ini dengan yang lebih baik. Betul kan, ketika kita berbaik sangka, musibah yang terjadi insya Allah jadi pahala, jadi ganjaran. Yang kedua, Allah pun ternyata memberikan ganti yang lebih baik. Apa ganti yang lebih baik itu? Ya program pergi ini di Mabruk TV. Ada berkahnya di situ ya. Berkahnya. Ada jalan yang lain untuk mendapatkan. Iya. Selalu ada rezekinya. Ketika saya dapat musibah itu Kang, musibah kecurian itu, tak lama dari musibah itu 1 minggu kemudian saya dikasih umroh gratis kan. Aslina ini Masya Allah. Iya, asli ini mah betul ya. Masya Allah. Tapi balik lagi, ketika kalau kita ingin dapat yang baik, kitanya harus husnudzon, harus berbaik sangka. Wow, luar biasa. Oke, itu tadi yang pengalaman langsung dari Pak Ustadz ya. Siap. Kalau yang sakit gimana Pak Ustadz? Musibah sakit. Musibah sakit karena stroke misalnya. Biar cepat sembuh. Ini kan banyak sekali mungkin ya saudara-saudara kita. Betul. Gara-gara mungkin penyakitnya itu bukan karena betul-betul dari penyakit, bisa saja kan misalnya dari pikiran
pikiran Oh. itu jadi stroke. Oke. Ada yang cepat sembuh, ada yang lama nggak sembuh itu gimana? Ya, kita balik lagi ke hadis Rasulullah SAW. Ma yusibul muslimu min nasobin wala hamin wala hazanin wala adan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim mengalami kesusahan, penyakit, penderitaan, bahkan gangguan duli sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan semuanya menjadi penggugur dosa. Jadi siapapun yang sakit, apapun sakitnya, mau stroke, ya, mau COVID dan sebagainya, dan lain sebagainya, maka yakin teman pergi ya, husnudzon pada Allah. Saya dikasih sakit, masya Allah, Allah tuh sayang ke saya. Apa bentuk sayangnya? Ya dosa kita diampuni sama Allah. Kitanya bersih dari dosa, pengen nggak dibersihin dosa? Oh, pengen banget. Pengen banget. Maka ketika satu waktu diberikan ujian sakit, tetap berbaik sangka. Tetap berbaik sangka. Dan orang yang dapat musibah itu kan sebetulnya dia pun akan dapat kebaikan. Karena kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan setiap urusan orang mukmin, dan ini hanya didapatkan bagi orang mukmin. In asobat husarro, ketika dapat kebahagiaan gitu kan, job MC banyak. Amin. Ya, siaran di radio sejam sekian rupiah. Pengalaman saya dulu siaran masih 7.500 saja. Sekarang mah sudah berjuta-juta. Alhamdulillahnya. Nah, kalau kita dapat sarro, kebahagiaan, syakaro kata Rasul, maka bersyukurlah, fakana khairullah, maka kita pun akan dapat kebaikan. Kebaikan dari syukur kita. Wa in asobat hudorro, sebaliknya kalau kita dapat dorro, kesempitan, sakit, ujian, kekurangan harta dan sebagainya, sobaro, bersabar, fakana khairullahu, maka kita pun lagi-lagi dapat kebaikan. Oh, berarti artinya kuncinya sabar juga ya? Ya, syukur dan sabar. Karena apapun yang terjadi bagi seorang mukmin, kalau kitanya pandai menyikapi, nggak ada yang buruk, pasti jadi baik. Pandai menyikapi, wah itu harus difoto, harus digaris bawahi ya. Betul. Oh, berarti salah satu unsur dalam positive thinking adalah pandai menyikapi suatu masalah kan? Betul. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Tadi kecurian, sakit. Betul. Terus misalnya nih ada seseorang yang berhutang lah, ini mah rada melebar nih. Iya, boleh. Tapi dia teh nggak mau bayar aja, berarti kita harus positive thinking juga tuh. Ya, ketika seseorang tidak mau bayar. Colongan kayak ini Pak. Jadi curcol Lagi musim pandemi. Ya kan, kita ini bisa jadi pengalaman juga ya. Betul. Teman-teman mungkin ada yang berpengalaman juga, itu gimana tuh? Betul. Ya kalau bab utang piutang, kalau kita paham mengenai bagaimana Islam juga tentu tidak melarang ya seseorang utang piutang, asalkan tentu harus jelas ya akad dan memang mau bayar. Kalau ada teman kita yang berhutang, kemudian kok udah lama banget ini nggak bayar nih, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan dia. Nah, jadi ngingetin itu jangan sampai malu, karena pada kenyataannya kadang kita yang memberikan hutang itu jadi kita yang malu. Si yang berutang cuek gue gitu, tiis, dingin gitu, lupa ya. Atau lupa dianya udahlah ada saya mah meureun mager ya. Gimana tuh, Tat? Kita nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Kitanya seorang muslim, kalau kita punya utang, meskipun itu cuman mungkin Rp1.000, Rp5.000 ya, nominalnya sedikit, tetap wajib itu dibayar. Karena yang akan menjadi penghalang seseorang masuk ke surga itu adalah bab hutang. Akang pernah dengar nggak kalau ketika seseorang meninggal dunia pas mau dikuburkan atau sebelum dikuburkan itu kan, silakan hubungi ahli waris. Perwakilan itu yang ngasih sambutan, mohon dimaafkan segala kesalahan si mayit, dan mohon kalau ada utang piutang segera hubungi keluarganya, ahli waris dan sebagainya. Nah, ini dari pihak yang dihutangi misalnya ya. Positive thinking, nah kan ini hubungan dengan tema kita itu gimana Tad? Ya, memang berat ya, apalagi ini kaitan dengan utang piutang ya. Apalagi yang diutangkan nggak kecil ya Kang ya. Tadi misalnya, tetap kita husnudzon, berbaik sangkanya, oh mungkin lagi belum ada rezekinya, belum ada uangnya untuk ngebayar. Kedua, mungkin di tengah kondisi kayak gini ya, pandemi, apalagi setelah kita cari tahu juga ternyata kerjaannya susah ya, atau di PHK atau apalah gitu ya. Yang ketiga, ketika kita sudah tahu itu semua, lantas kita sampaikan kepada beliau, kalau kitanya memang punya kelebihan harta juga, dan dia jelas-jelas tidak bisa untuk membayar, maka merelakan
utang tersebut, merelakan utang tersebut itu adalah bagian yang terbaik. Itu yang terbaik ya. Itu yang terbaik. Tapi harus ada ijab lagi, harus ada omongan lagi. Ya tinggal kita sampaikan aja ke beliau. Misalkan saya yang berutang, Ustaz Deden udahlah, bismillah, karena Ustadz sedang kesulitan, saya bebaskan utang tersebut. Ada gentleman agreement-nya. Ya, biar saya juga nggak kemudian jadi ini kan, kalau akang nggak menyampaikan itu nggak jadi apa kan? Beban juga. Iya, beban. Karena saya berprasangkanya adalah, oh saya masih punya utang, gimana nggak enak gitu ya. Iya, betul. Tapi ketika seorang Kang Ali bilang, Ustadz udahlah dibebaskan sama saya, bismillah, saya juga alhamdulillah dapat rezeki lebih. Jadi utang yang kemarin yang 10 miliar itu udah udah biarin lah, masih ada 100 miliar yang lain. Ya, ini banyak yang terjadi karena masa pandemi, kita tetap positive thinking aja. Tetap positive thinking. Berdoa mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang lebih gitu. Betul. Ya. Tadi ya berbaik sangka juga kepada Allah. Karena kalau kitanya suuzon, kalau kitanya negatif thinking mah capek hidup teh. Betul. Asli capek banget. Karena ada pengalaman juga, almarhum ayahanda saya sakit stroke, beliau cuman 2 minggu sembuh karena dia bawaannya teh fun, positif terus. Iya. Itu ngaruh loh. Pikiran ya, itu ngaruh kepada kondisi fisik juga katanya ya. Iya. Betul. Tapi ada juga yang nggak sembuh sampai sekarang, malah nangis gitu terus, bawaannya teh ya jadi sedih lah gitu. Sedih. Lama. Betul berarti ya, gara-gara pikiran juga ya. Saya ada pengalaman, ada seorang jamaah Kang, dia curhat ke saya. Ustadz katanya, teman suami saya ini sakit, mohon doanya. Sakitnya kenapa Bu? Saya tanya. Ternyata sakitnya berawal dari sakit hati. Dia berada di posisi yang memang sudah nyaman di perusahaan. Lantas ada orang yang dengki, ada orang yang iri, yang nggak suka, kemudian menyalip posisi dia. Di posisi yang awalnya nyaman, enak, gaji juga udah gede gitu kan. Akhirnya jatuh kan, kalau udah difitnah kayak gitu kan. Banyak kejadiannya, bukan hanya di sinetron. Ini mah asli nyata. Ini mah ternyata ya. Akhirnya kepikiran, lama-kelamaan jadi masuk ke sakit penyakit fisik. Dan qadarullah meninggal dunia. Ya Allah. Makanya di sini penting banget untuk kita selalu yuk bareng-bareng lah positive thinking, berpikir positif. Ketika kitanya berpikir positif, maka insya Allah hidup kita pasti akan bahagia insya Allah. Satu lagi yang putus cinta gara-gara ekonomi misalnya, gara-gara ekonomi diputus cinta, itu gimana biar jadi positif lagi pikirannya? Kan banyak juga yang punten ya, jadi gangguan mental, masuk ke rumah sakit jiwa gara-gara putus cinta. Ada saudara juga gara-gara putus cinta sampai sekarang ngalamun aja gitu kan. Mungkin bisa menjadi pencerahan kan. Iya. Tentu kalau kita bicara mengenai itu kaitan dengan ruhiyah ya, kaitan dengan apa? Ada fisik, ada jasadiah, ada kaitan dengan ruhiyah. Ketika seseorang yang kemudian secara ruhani mungkin bisa jadi mungkin belum dekat sama Allah, masih jauh dari Allah, maka ketika ada persoalan itu akan cepat ininya kan, stresnya. Nah, kita kalau nggak kuat pegangan kita ke Allah, kalau kitanya jauh dari Al-Quran dan Sunnah, menghadapi situasi kondisi sekarang yang memang nggak gampang ya Kang ya, sulitnya luar biasa. Tapi kita kan punya Allah, yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Seberat apapun hari ini yang ujian yang Allah berikan kepada kita, yakin pasti ada jalan keluarnya. Dan kita pun yakin Allah nggak mungkin lah ngezolimi kita gitu. Allah ngasih ujian atas kita teh nggak mampu, nggak mungkin. Kita pasti yakin Allah ngasih ujian itu kitanya memang mampu. Kan gini kan, ada gini, aduh ya Allah berat teuing itu cobaanku berat banget. Itu nggak boleh berarti kayak gitu. Nggak boleh, karena seberat-berat ujian kita, kalau kita bandingkan dengan ujiannya para nabi, lebih berat para nabi kan. Lebih beratnya ujian para sahabat dibandingkan dengan kita hari ini. Ya mungkin secara manusiawi gitu, mungkin kadang seperti itu ya. Tapi lagi-lagi kita sebagai seorang muslim harus mengingatkan. Ya jangan kemudian kita punya sikap asa berat-berat teuing ujian teh, lebih baik bunuh diri. Tekiat Gusti, abi kieu mah tekiat Gusti, ya Allah, abi bare bunuh diri we ka sumur, efek sumurna deet. Jadi pae. Jangan ya, tetap harus optimis. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, bahwasanya Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Gak kerasa ya,
obrolan kita nih. Seru Masya babnya Allah, ini. seru banget ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi lagi sama Kang Ale. Hatur nuhun. Penyanyi Amin. band juga saya lihat di YouTube teh ada featuring Ale. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. buat teman pergi, dan jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe. Ini tayang di Mabruk TV kan. Di Mabruk TV. Weh, jangan lupa di subscribe guys. Oh. Nanti saya kasih tahu teman-teman Siap. buat nonton dan subscribe juga ya. Siap harus. Hatur nuhun Pak Ustaz. Sami-sami Kang Ale, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Jadi kesimpulannya adalah yuk kita husnudzon, berbaik sangka, karena berbaik sangka itu adalah membahagiakan. Dan terakhir nih saya mau kasih quotes buat teman pergi ya. Sebaik-baik saya tak sebaik orang lain, seburuk-buruk orang lain tak seburuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah datang, hati pun senang bergembira. Amalan kan dilipat gandakan, Ramadan bulan penuh